Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Situs-situs yang ada di Israel memang seharusnya kita pelajari karena berkaitan dengan karya Tuhan yang dikisahkan di dalam Alkitab. Hari ini kita akan belajar mengenai situs di mana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan sekaligus bertemu dengan Petrus. Nama situs itu atau nama tempat itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Primat Petrus atau kadang disebut Gereja Penampakan Tuhan yang telah bangkit atau singkatnya Gereja Penampakan Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut The Church of the Primacy of Saint Peter. Dalam bahasa Latin disebut Sacellum Primatus Sancti Petri. Gereja ini terletak di wilayah Israel yang bernama Tabga, yaitu di pantai barat laut Danau Tiberias, tidak jauh dari Gereja Penggandaan. Gereja Primat Petrus termasuk milik para biarawan OFM atau Ordo Fransiskan. Gereja ini disebut sebagai Gereja Penampakan Tuhan yang telah bangkit atau Gereja Penampakan Tuhan, sebab di tempat inilah Tuhan Yesus yang sudah bangkit menampakkan dirinya kepada 7 rasul yang sepanjang malam tidak berhasil menangkap ikan. Namun atas perintah Tuhan Yesus, mereka bisa menangkap 153 ekor ikan. Sesudahnya Yesus mengadakan sarapan bersama para rasulnya. Kisahnya bisa Bapak Ibu Saudara-saudari baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Gereja ini disebut pula sebagai Gereja Primat Petrus sebab sehabis sarapan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali bertanya kepada Petrus apakah ia mengasihinya. Setelah Petrus berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Itu dalam Yohanes 21 ayat 17. Setelah itu Tuhan Yesus mempercayakan tugas kepemimpinan gereja kepada Petrus sambil berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata primat adalah singkatan kata Latin primatus yang searti dengan kedudukan utama atau tertinggi. Untuk meyakinkan akan berita ini, maka di depan gedung gereja didirikan 2 buah patung perunggu, yakni patung Tuhan Yesus dan patung Petrus, di mana Tuhan Yesus menumpangkan tangannya kepada Petrus dan memberinya tongkat sebagai simbol penugasan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja yang mengabadikan peristiwa ini terdapat cadas di lantai yang dinamakan mensa Christi. Bapak Ibu bisa lihat di foto ini. Artinya meja Kristus. Karena disitulah Tuhan Yesus duduk makan ikan bersama para rasulnya. Karena sarapan ikan dan roti sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya tersebut. Bapak Ibu bisa membaca di Yohanes pasal 21
ayat yang ke-9. Gedung gereja yang sekarang berdiri ini didirikan di atas reruntuhan beberapa gereja sebelumnya. Struktur modern dibangun pada tahun 1933 dan menggabungkan bagian-bagian dari gereja abad keempat sebelumnya. Di dasar temboknya, di seberang altar utama, fondasi gereja abad keempat masih terlihat. Pada abad yang ke-9, gereja ini disebut sebagai tempat batu bara. Mungkin ini maksudnya adalah tempat batu membara, di mana Tuhan mempersiapkan makanan itu bagi para muridnya. Nama ini merujuk pada peristiwa dipersiapkannya makan oleh Yesus bagi para rasulnya dengan menyalakan api arang untuk memasak ikan. Juga disebutkan pertama kali pada tahun 808 dengan sebutan 12 Thrones, serangkaian batu berbentuk hati yang ditempatkan di sepanjang pantai untuk memperingati 12 rasul Tuhan. Gereja bertahan lebih lama daripada gereja yang lain di daerah itu. Namun akhirnya dihancurkan pada tahun 1263. Yang sekarang berdiri dibangun di atas situs tersebut. Apa pelajaran dari situs gereja Primat Petrus ini? Yang pertama, mengunjungi situs itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada murid-muridnya, sehingga dia hadir di hadapan murid-muridnya untuk meneguhkan iman percaya mereka. Yang kedua, mengunjungi situs itu mengingatkan kita akan adanya tugas penggembalaan yang dipercayakan kepada para gembala jemaat dengan dasar mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Tuhan akan menolong kita untuk bisa memaknainya dalam hidup kita sebagai orang percaya dan para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.